yang berbahagia. Pada kesempatan ini secara khusus saya selaku Wali Kota Tasikmalaya ingin menyampaikan sikap resmi pemerintah Kota Tasikmalaya berkaitan penyelesaian masalah aset antara pemerintah Kota Tasikmalaya dengan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Masalah tersebut telah menjadi polemik yang sangat mengganggu dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan, dan kita sudah selesaikan dengan waktu yang berlarut-larut tanpa ada penyelesaian. Sikap resmi pemerintah Kota Tasikmalaya ini hendaknya menjadi pegangan bagi semua pihak yang berkepentingan, khususnya bagi pegawai dan masyarakat di lingkungan pemerintah Kota Tasikmalaya. Saudara-saudara yang saya hormati, sebagaimana telah saudara-saudara ketahui bahwa pasca terbentuknya Kota Tasikmalaya masih menyisakan permasalahan berkenaan dengan penyelesaian aset. Berbagai upaya negosiasi dan fasilitasi, diskusi, MOU sudah dilakukan antara kedua pemerintah daerah. Namun masih terdapat perbedaan sudut pandang dalam menginterpretasikan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang pembentukan Kota Tasikmalaya. Dan kondisi demikian berdampak langsung baik terhadap penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan maupun terhadap pelayanan masyarakat. Suatu fakta yang harus diakui bahwa fasilitas sosial serta fasilitas pemerintahan saat ini kondisinya sangat memprihatinkan, yang tidak terurus, termasuk alun-alun ini dan Dadaha dan lain-lain, GOR, Dong, arena gelang remaja dan lain-lain, tidak terurus semuanya. Dan ini sangat mengganggu kenyamanan, keindahan, bahkan mengakibatkan tidak dapat difungsikan dan digunakannya sarana dan prasarana tersebut, baik oleh pemerintah Kota Tasikmalaya maupun oleh masyarakat. Dan tentunya oleh kabupaten sendiri sudah tidak diurus dan tidak dimanfaatkan. Kondisi demikian sudah berlangsung selama kurang lebih 10 tahun, dan masyarakat menunggu dan menunggu. Akhirnya menuntut langkah nyata dari pemerintah Kota Tasikmalaya, dan oleh karena itu berdasarkan kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan oleh undang-undang. Karena saya jadi wali kota berdasarkan undang-undang dan disumpah untuk melaksanakan undang-undang itu. Saya sekarang selaku wali kota Tasikmalaya merasa perlu dan harus mengambil sikap yang tegas untuk mewujudkan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang pembentukan Kota Tasikmalaya. DPRD Tasikmalaya berkonsultasi dengan pihak-pihak yang berkompeten, khususnya Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK). Ada beberapa konsekuensi yuridis dari ketentuan tersebut apabila tidak dipenuhi oleh pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. 1. Apabila sejak tanggal 17 Oktober 2002 pemerintah Kabupaten Tasikmalaya tidak menyerahkan aset-aset dimaksud, maka demi hukum aset-aset tersebut menjadi milik pemerintah Kota Tasikmalaya. Kedua, pemerintah Tasikmalaya mempunyai kewajiban untuk mengelola aset-aset tersebut dan oleh karenanya bertanggung jawab penuh apabila terjadi kerusakan, kehilangan dan atau kerugian baik akibat pemanfaatan oleh pihak lain maupun akibat pemindatanganan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada kesempatan ini, saya harus menginformasikan kembali kepada semua pihak legal standing, posisi hukum pemerintah Tasikmalaya dalam ini berdasarkan pada hal-hal sebagai berikut. 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang pembentukan Kota Tasikmalaya. Ada pihak yang mengatakan boleh aset selesaikan, tapi jauhkan undang-undang itu. Kalau undang-undang itu dipakai, berarti kota juga tidak ada. Penyelesaian aset harus satu keseluruhan yang komprehensif antara penyelesaian aset dan kota. Kalau menyelesaikan aset tanpa undang-undang, maka kota pun tidak akan hadir. Artinya menafikan Kota Tasikmalaya. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang pengolahan barang milik negara dan daerah. 3. Peraturan Daerah Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2008 tentang pengolahan barang daerah.
Keempat, rekomendasi BPK RI pada hasil pemeriksaan nomor sekian-sekian tanggal 31 Desember 2009 perihal hasil pemeriksaan atas kinerja daerah otonom baru di Provinsi Jawa Barat, yang salah satu rekomendasinya agar Gubernur Jawa Barat, Bupati Tasikmalaya, dan Wali Kota Tasikmalaya menyelesaikan pengalihan aset dari daerah induk kepada daerah otonom berdasarkan ketentuan yang berlaku. 5. Surat Gubernur Jawa Barat nomor sekian tanggal 20 Juli 2010 perihal penyelesaian aset pemerintah Kabupaten Tasikmalaya kepada pemerintah Kota Tasikmalaya. Mengingat ketentuan tersebut belum seluruhnya dipenuhi oleh pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, maka dengan tidak mengurangi secara hormat, sekali lagi saya sampaikan, dengan tidak mengurangi rasa hormat dan tawadu, dan bukan karena tidak berterima kasih atas peran semua, kami berterima kasih atas peran semua pihak dalam memfasilitasi penyelesaian aset dimaksud, baik oleh Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Badan Koordinasi Pemerintah dan Pembangunan Wilayah 4, tokoh masyarakat, maupun kepada pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, serta memperhatikan arahan Gubernur Jawa Barat melalui surat tersebut di atas. Maka pada kesempatan ini saya mengumumkan kepada seluruh warga masyarakat Tasikmalaya dan semua pihak yang berkepentingan tentang hal-hal yang sebagai berikut. 1. Terhitung tanggal 22 November 2010 berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang pembentukan Kota Tasikmalaya, telah diterbitkan keputusan Wali Kota Nomor 030/301 Aset/2010 tentang pengakuan seluruh aset milik pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang berada di wilayah Kota Tasikmalaya sebagai aset milik pemerintah Kota Tasikmalaya. Kedua, pemerintah Kota Tasikmalaya telah mencatat dan melaporkan aset-aset tersebut dalam pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah melalui laporan keuangan pemerintah Kota Tasikmalaya per 31 Desember 2010, yang mana berdasarkan peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik negara daerah, bahwa aset yang diakui tersebut dikategorikan sebagai barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi dengan sudah dicatat, dilaporkan di kota, bagi kota this is the point of no return, satu titik yang tidak ada tempat untuk kembali lagi. Ketiga, sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat Tasikmalaya, perlu saya informasikan bahwa aset-aset yang diakui tersebut meliputi, ini terlalu banyak ini saya akan bacakan seluruhnya, dan bisa saya akan sampaikan. Dan apabila di kemudian hari masih terdapat aset kabupaten yang berada di wilayah Tasikmalaya yang belum tercantum dalam pengakuan tersebut, maka demi hukum aset tersebut juga diakui sebagai aset milik pemerintah Kota Tasikmalaya. Pengakuan, pencatatan, dan pelaporan tersebut mengandung konsekuensi yuridis terhadap kewenangan, sekaligus tanggung jawab bagi pemerintah Tasikmalaya untuk melakukan tindakan-tindakan pengamanan, pemeliharaan, penggunaan, dan pemanfaatannya. Momentum hari ini adalah bagian dari rangkaian kegiatan yang akan terus berlanjut dalam mengoptimalkan fungsi dan manfaat dari aset-aset tersebut.